Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Yuyun Lutfiati, dalam pembelajaran kimia. Anak-anakku semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kimia hari ini dengan penuh semangat. SMK bisa. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi kimia. Kita akan membahas dulu tentang penulisan lambang unsur. Kita sudah tahu kemarin ya, di pembelajaran kemarin, bahwa unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa dipecah lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, unsur-unsur yang ditemukan hingga sekarang jumlahnya banyak sekali, lebih dari 100 jenis unsur. Karena itu untuk lebih memudahkan dan mengenal unsur, maka dilakukan penulisan lambang unsur. Lambang unsur yang kita kenal sekarang adalah lambang unsur yang dikemukakan oleh John Jacob Berzelius, di mana ada beberapa aturan. Yang pertama adalah, ya, kalau lambang unsur itu terdiri dari satu huruf, harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang diambil dari nama latinnya. Contohnya adalah N, lambang unsur untuk nitrogen, dari nama latin nitrogenium. Contoh lain misalkan oksigen, dari nama latin oxygenium, dilambangkan dengan huruf O dan harus ditulis huruf besar. Kemudian kalau lambang unsur itu terdiri dari lebih dari satu huruf, ada yang dua huruf atau bahkan yang dilambangkan dengan 3 huruf, maka huruf pertama harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan huruf berikutnya, kedua dan ketiga, harus ditulis dengan huruf kecil yang diambil dari nama latinnya. Contohnya NI, N ditulis besar, I harus huruf kecil. Ini merupakan lambang unsur untuk nikel, dari bahasa latin nikelium. Ya. Jadi lambang unsur, karena ini sudah merupakan keputusan secara internasional yang diputuskan oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, ya. Jadi penulisan lambang unsur harus sesuai aturan. Jadi kalau huruf besar harus ditulis huruf besar, kalau huruf kecil harus ditulis huruf kecil. Nah, contoh lain dari lambang unsur adalah aluminium, dilambangkan dengan Al. A huruf pertama huruf besar, L huruf kecil. Besi dilambangkan dengan Fe, F huruf besar, E huruf kecil. Kenapa besi bukan B atau BE ya? Karena seperti saya katakan tadi, bahwa lambang unsur itu diambilkan dari nama latinnya, di mana besi itu nama latinnya adalah ferrum. Begitu juga untuk emas, dilambangkan dengan AU, A huruf besar, U huruf kecil. Dari kata aurum, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur lain yang lebih dari 100 lebih itu yang sudah ditemukan hingga sekarang, bisa kalian lihat, kalian pelajari dari tabel sistem periodik unsur. Di situ sudah disesuaikan letaknya sesuai di tabel itu, ada golongan, ada periodik, nanti yang akan kita pelajari di bab berikutnya. Ada lebih dari 100 unsur. Di situ ada unsur yang dilambangkan dengan satu huruf, ada yang dilambangkan dengan 2 huruf, dan ada juga yang dilambangkan dengan 3 huruf. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan rumus kimia. Rumus kimia secara garis besar ada 2 macam, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Nah, kita bahas yang pertama, rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun molekul suatu senyawa. Nah, molekul ini dibagi lagi menjadi 2, karena molekul itu ada 2 macam, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kita bahas dulu yang molekul unsur. Molekul unsur adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang sejenis. Nah, untuk molekul unsur ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu molekul diatomik dan molekul poliatomik. Molekul diatomik adalah molekul unsur yang tersusun dari
dua atom saja. Contohnya oksigen dilambangkan dengan O2, nitrogen dilambangkan dengan N2, hidrogen dilambangkan dengan H2, dan seterusnya. Kemudian molekul poliatomik. Molekul poliatomik adalah molekul unsur yang tersusun lebih dari dua atom yang sejenis. Contohnya fosfor dilambangkan dengan P4, kemudian ada belerang dilambangkan dengan S8 dari kata sulfur, dan ozon dilambangkan dengan O3. Jadi beda ya, ada O3, ada O2. Kalau O2 itu merupakan molekul diatomik yang merupakan molekul unsur dari oksigen. Kalau O3 itu merupakan molekul poliatomik yang merupakan lambang dari molekul unsur ozon. Kemudian berikutnya adalah molekul senyawa. Ya. Molekul senyawa adalah molekul yang tersusun dari dua jenis atom atau lebih yang berbeda. Ya, jadi contohnya di situ adalah NH3, amoniak. Di NH3 ini merupakan rumus molekul dari amoniak, di mana satu molekul amoniak terdiri dari satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Kemudian contoh lagi adalah molekul gula pasir. Molekul gula pasir. Rumus molekul dari gula pasir adalah C12H22O11. Di mana satu molekul gula pasir terdiri dari 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Yang perlu kalian ketahui, anak-anakku semuanya ya, bahwa satu molekul gula pasir bukan berarti satu butir gula pasir. Satu butir gula pasir bisa jadi tersusun dari ratusan atau bahkan ribuan dari molekul-molekul gula pasir. Nah, dari situ kita bisa membayangkan betapa teramat sangat-sangat kecilnya molekul, apalagi atom. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran dari bentuk molekul, ya, molekul diatomik. Ada contoh hidrogen, ya, ada contoh hidrogen H2. Jadi hidrogen itu, ya, molekul hidrogen tersusun dari dua atom hidrogen yang bergabung. Contoh lain adalah oksigen, O2. Jadi dalam keadaan bebas, oksigen di alam ini ya, itu selalu dalam bentuk molekul diatomik. Jadi kita tidak pernah menghirup oksigen satu atom O. Tidak pernah. Jadi yang kita hirup adalah dalam bentuk molekul. Selalu satu atom O bergandengan dengan satu atom O membentuk O2, membentuk molekul diatomik. Itu yang kita hirup sehari-hari supaya kita bisa bertahan hidup. Contoh lain adalah nitrogen dan klorin dan seterusnya. Kemudian sekarang contoh molekul senyawa. Ya, contoh molekul senyawa. Contohnya adalah karbon dioksida. Rumus molekulnya adalah CO2. Ya, di mana kalau kita urai, CO2 ini terdiri dari 3 atom yang terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Kemudian air. Nah, rumus molekul dari air itu apa? Kita tahu air ya, sehari-hari kita selalu berkebutuhan dengan air. Nah, rumus molekulnya adalah H2O, di mana satu molekul air tersusun dari 3 atom yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh lain misalkan glukosa. Ya, glukosa, rumus molekulnya C6H12O6. Glukosa ini adalah salah satu jenis gula yang banyak terdapat pada buah-buahan. Nah, rumus molekul glukosa C6H12O6, di mana satu molekul glukosa terdiri dari 24 atom yang tersusun dari 6 atom karbon, atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Nah, sekarang kita ke rumus empiris. Rumus empiris. Oke, kita lanjutkan kembali. Anak-anakku semua masih semangat ya. Kita lanjutkan ke rumus empiris. Rumus kimia ada 2, rumus molekul dan rumus empiris.
Rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Nah, contoh dari rumus empiris ya, coba kita lihat glukosa. Ya, glukosa rumus molekul C6H12O6. Rumus molekul ini merupakan rumus yang sesungguhnya dari senyawa glukosa. Jadi satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Sedangkan rumus empiris, seperti saya katakan tadi, rumus empiris merupakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom suatu unsur yang menyusun suatu senyawa, di mana perbandingan antara C, H, dan O pada glukosa yang rumus sebenarnya adalah 6 banding 12 banding 6, ya, 6 banding 12 banding 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi, rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhana, sehingga dari perbandingan dari C6, H12, O6, itu bisa disederhanakan lagi menjadi 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empiris dari glukosa, yang rumus molekulnya C6H12O6, menjadi CH2O. Nah, kemudian contoh kedua misalkan asam asetat, atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan nama asam cuka, yang rumus sesungguhnya atau rumus molekulnya adalah CH3COOH, di mana perbandingan antara C, H, dan O itu adalah 2 banding 4 banding 2. Nah, perbandingan 2, 4, 2 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empiris dari asam asetat CH3COOH adalah CH2O. Kalau kita perhatikan, rumus empiris dari asam asetat atau asam cuka ternyata sama dengan glukosa. Ya, perlu diketahui memang ada beberapa rumus empiris suatu zat itu yang sama. Ya, karena rumus empiris bukan merupakan rumus yang sesungguhnya. Yang merupakan rumus sesungguhnya adalah rumus molekul. Kemudian ada juga beberapa senyawa yang rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Contohnya karbon dioksida. Kita lihat rumus molekul karbon dioksida adalah CO2, di mana perbandingan antara karbon dengan oksigen adalah 1 banding 2. Nah, karena sudah ada yang tunggal, ya, yang berjumlah 1 yaitu karbon, maka sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga rumus empiris dari karbon dioksida sama, CO2, karena perbandingannya sudah 1 banding 2. Perlu diketahui, perbandingan sederhana ini harus merupakan bilangan bulat, tidak boleh bilangan pecahan. Oke, kita lanjutkan materi kita dengan persamaan reaksi. Ya, persamaan reaksi kimia. Dalam persamaan reaksi kimia, secara umum bisa ditulis seperti ini, ya. Pa plus Qb menghasilkan Rc plus Sd. Ya, di mana ada di sebelah kiri tanda panah reaksi yang disebut dengan reaksi atau diistilahkan dengan reaktan. Jadi reaksi itu adalah reaktan, artinya zat-zat yang direaksikan atau zat-zat yang bereaksi. Biasanya dalam persamaan reaksi terletak di sebelah kiri tanda panah reaksi. Nah, sebelah kanan, ya, di sebelah kanan ini ada hasilnya R, C, dan SD. Nah, C dan D itu simbol dari zat yang merupakan produk atau hasil reaksi. Zat-zat yang merupakan hasil reaksi biasanya diletakkan di sebelah kanan tanda panah reaksi. Nah, kita lihat di situ ada huruf kecil P, Q, R, dan S. Itu merupakan angka-angka koefisien. Ya, jadi angka P itu menunjukkan jumlah zat A, huruf Q menunjukkan jumlah zat B, huruf R menunjukkan jumlah zat C, dan huruf S menunjukkan jumlah zat D. Nah, ini dalam suatu persamaan reaksi yang perlu diingat, tidak boleh mengubah-ubah angka indeks. Apa itu angka indeks? Ya. Kita lihat contoh persamaan reaksi seperti ini. Ini adalah propana. Propana itu merupakan
bahan untuk pembuatan LPG yang biasanya digunakan untuk masak sehari-hari. Yang rumus molekulnya adalah C3H8. Ya. Propana kalau dibakar maka menghasilkan karbon dioksida dan air dalam bentuk uap plus energi. Dalam hal ini adalah energi panas dan cahaya. Nah, kita lihat di situ ada C3H8. Angka 3 dan 8 ini merupakan angka indeks. Kemudian kalau itu berarti direaksikan dengan oksigen. Tiap reaksi pembakaran berarti plus oksigen. Karena pembakaran tidak akan terjadi kalau tidak ada oksigen, kecuali pembakaran di neraka. Nah, hasil dari pembakaran propana ini adalah CO2. Angka 2 pada CO2 merupakan, angka 3 pada CO2 merupakan angka koefisien, plus 4H2O. Angka 4 merupakan angka koefisien. Nah, itu semua yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan penyetaraan reaksi ini adalah jangan sekali-kali mengubah angka indeks, salah besar. Karena angka indeks itu menunjukkan jenis zat. Kalau misalkan kalian mengubah misalkan C3H8 terus angka 3 satu sama, maka hal itu tidak diperkenankan karena itu akan mengubah jenis zat. Dalam menyetarakan reaksi kimia yang boleh dilakukan hanya mengubah angka koefisien, di mana setelah kita setarakan persamaan reaksi itu, ya, ternyata angka koefisien propana itu 1. Ya. Angka koefisien propana 1. Angka 1 dalam persamaan reaksi kimia tidak perlu ditulis. Jadi di situ kan aslinya kan 1C3H8. Tapi angka 1 tidak perlu ditulis. Begitu juga kalau angka indeks itu berupa angka 1, maka tidak perlu ditulis. Contohnya pada 3CO2, di mana angka indeks untuk C adalah 1. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, tujuan menyetarakan persamaan reaksi adalah menyamakan jumlah masing-masing atom sebelum reaksi dan jumlah masing-masing atom sesudah reaksi. Nah, sekarang kita cek apakah persamaan reaksi dalam contoh ini sudah setara. Kita cek. Jumlah atom C di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 3. Oke, sudah sama. Kemudian kita lihat jumlah atom hidrogen di sebelah kiri 8, di sebelah kanan juga. Di situ ada 4H2O, berarti jumlah atom H pada sebelah kanan adalah 4 dikali 2. Angka koefisien dikalikan dengan angka indeks. Kemudian oksigen di sebelah kiri. Di sebelah kiri 5O2, berarti jumlah atom O di sebelah kiri 10 atom. Nah, sekarang kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan ternyata di situ ada 3CO2. Berarti jumlah atom O pada CO2 ini adalah 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada 4H2O. Berarti angka indeks O 1 dikalikan 4 sama dengan 4 plus 6 sehingga sama dengan 10. Sehingga jumlah atom O di kiri maupun di kanan sudah sama. Oke? Nah, ini contoh soal yang mungkin bisa kalian pakai untuk belajar. Ini adalah persamaan reaksi pembakaran besi. Ya, Fe dibakar, berarti Fe plus O2 menghasilkan FeO. Caranya sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita kali ini tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Untuk selanjutnya, materi dan tugas dapat diakses di link www.elingo.smkwalisongo2gempol.sdh.id. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, terutama di musim pandemi COVID seperti ini. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.